Hai guys, ketemu lagi bersama Lesva. Cibon for Lesva. Oh, iya. Jangan lupa Pak Cibonnya Betul. Dan ini kita menonton video lama dari Gilang Dirga. Kebetulan Cici sama Abang memang belum nonton ya. Udah, tapi kita belum nonton sama sekali. Belum sama sekali kita react. Memang kenapa kita belum react? Karena ini kan video, kita kan memang ngikutin Lesti kan baru awal-awal tahun 2000 berapa ya? 2021 ya. 2021. Ya waktu jadi nggak dari awal gitu kan, dari 2020 kan itu. Nah, ini ceritanya makanya kita ke-skip nih untuk nonton yang ini. Jadi kita menonton bareng kalian karena ternyata banyak yang terkuak saat itu sebelum mereka menikah. Oh, sebelum mereka menikah ya. Jadi dan ini kontroversial banget sampai Bang Gilang Dirga itu sampai di ini netizen karena bikin Dede nangis kan gitu kan. Kayak ngorek-ngorek apa sih gitu kan, harusnya kan orang udah bahagia kok, mereka berdua cocok kok gini-gini gitu. Nah, Gilang Dirga kayaknya lebih mengorek dari sisi yang lain katanya gitu. Oh gitu. Okay. Jadi kita nonton kalian dan kita perhatikan lebih detail apakah memang di situ tuh ada tanda-tanda yang memang sudah ke arah sana sebenarnya. Yap. Gitu ya. Dan menonton bareng kalian, tapi kalau kalian mampir jangan lupa. Ya, jangan lupa di-subscribe, nyalakan notifikasinya biar kalian tahu ada video-video baru dari keluarga Cibon dan Cibon for Lesva. Oke, langsung aja ya. Ini dia reactionnya. Check it out. Sebelum bulan Ramadan kan, sebelum bulan. Kenapa lo lebih memilih Atta Halilintar pada waktu gue undang pertama untuk ngomongin masalah Rizky? Oh, kondisi hati lo itu juga nggak mantap sekarang. Apalagi katanya mau menikah. Dede sendiri sudah yakin betul atau tidak? Dede. Jadi situ kayaknya udah ini ya. Ini berat ya temanya ya di ininya Gilang Dirga ya. Interogasi. Jujur Cici nggak pernah nonton sebenarnya aku tuh. Kenapa lo lebih memilih Atta Halilintar pada waktu gue undang pertama untuk ngomongin masalah Rizky? Rizky mana nih? Mantan. Rizky. Itu mah kan udah nggak ada. Padahal gue tuh mintanya baik-baik karena gue tahu kondisi hati lo bagaimana. Tapi kenapa lo lebih memilih Atta Halilintar? Karena exposure lo akan lebih bagus di sana atau Enggak gimana? juga sih, nggak Kenapa? mikir gitu Dede. Karena pas toh sama Kak Atta juga nggak bahas itu juga. Si Bilar cerita kan? Cerita sebelum kemarin bikin podcast cerita. Terus dulu. pada saat off cam, apa tanggapan Dede? Ya Dede sih nggak ada nggak ada niat untuk yang kata tadi. Mungkin karena kakak Bilar bilang gini, Masih agak gemuk ya? Ya, Dek, kakak tahu kenapa Gilang sebel sama kamu? Katanya. Kenapa? Karena kamu lebih memilih Atta daripada Gilang. Padahal Gilang ngajakin kamu, nelponnya tuh baik-baik. Terus setelah itu ya udah gitu doang. Kata kakak. Nggak ada sih nggak ada niat yang Dede ngebedain. Oh, Dede lebih memilih ke Atta pas emang karena momen itu tuh alhamdulillahnya tuh Dapat exposure. nggak yang ngajakin hayu collab gitu teh gitu. Terus Dede diskus sama pas kebetulan ada tim YouTube juga masih kan waktu itu. Menurut tim YouTube-nya Atta lebih works? Enggak juga. Gimana ya baiknya gitu. Baiknya pilih yang lebih exposure bagus. Enggak juga sih. Pas kebetulan Dede abis syuting, kalau nggak salah abis syuting dari mana gitu, tempatnya tuh berdekatan. Oh gitu. Sama kantornya. Tapi Dede tahu kan, gue bisa nyamperin kemanapun kan? Tahu, bisa ke rumah karena dijanjian di rumah juga. Jadi hanya dasar atas pertimbangan dekat syuting aja. Enggak juga sih, tapi intinya sih Dede tuh posisinya pada saat itu tuh ya udah ngikut aja, ngalir aja gitu loh. Ngikut aja, ngalir aja.
Nggak Tipikal nurut milih-milih. aja apa kata manajemen? Bisa dibilang Kenapa? Kenapa Dede tidak bisa menetapkan keputusan Dede sendiri? Sebelum dijawab. Tapi dari hati Dede sendiri gimana pada waktu itu? pada waktu itu memang kalau untuk ngebahas masa lalunya, karena Dede pikir ya udah nanti dulu gitu, nanti aja lah gitu, jangan ngebahas-bahas ikinya. Gue bilang sama Bilar begini, kenapa Lesti lebih memilih yang notabene bisa dibilang adalah Orang lain. Kenapa tidak keluarga sendiri? Pada waktu itu gue terlalu GR, berarti gue merasa keluarga lu. Ternyata lu tidak beranggapan hal yang sama. Jadi kalau lu bilang gue sebel sama lu, enggak, gue benci. Gue sudah sampai di tahap itu. Karena gue merasa seperti keluarga yang ditinggalkan, dikhianati. Ya dengan lu datang ke sini gue sih terima kasih banyak deh. Cuman menurut gue ini salah satu hal yang harus gue klarifikasi dan gue dengar langsung dari lu. Karena kita jarang banget ngobrol seperti ini lagi setelah lo bertemu dengan Bilar. Dede emang iya kan? Iya. Iya. Jadi jawabannya adalah kenapa lebih memilih Atta? Mungkin karena kondisi kali ya. Karena memang kondisinya tuh Dede, ya itu tadi Dede tuh orangnya hayu aja. Sama pribadi jujur Dede memang nggak enak dan sampai nggak tahu juga gitu. Wah, sampai sebenci itu gitu. Gitu sih ya. Gak mungkin sampai nggak tahu. Kenapa nggak pernah buka omongan? Kan lu udah nganggep gua sendiri, gua udah nganggep lu adik sendiri. Kenapa lu nggak pernah buka omongan? Karena enggan. Kenapa enggak? Enggak. Gue udah Karena nggak enak gila. duluan, Ya nih. Kalau nggak enak berarti ngerasa salah. Ya salah kan kata A tadi. Jangan Dede kata lagi- gua, karena gua bisa bilang mungkin lo salah, tapi kalau dari hati lo sendiri nggak ngerasa salah, percuma. Kalau menurut Dede pribadi ya. Gak apa-apa kalau misalkan ternyata penjelasan dari lo masuk akal dan ternyata gue yang salah, gue akan minta maaf. Kalau dari Dede pribadi, karena memang kondisinya kan yang Dede bilang tadi, semua orang pada saat momen itu tuh banyak banget yang ngajakin, hayu kita ngobrol, ayo kita mau nggak collab gitu. Bahkan sebenarnya alhamdulillah sampai detik ini gitu, tapi ngebagi waktunya itu kadang ngobrol sama manajer sendiri aja, sama keluarga aja yang kayak ayo dong gimana ya baiknya yang ngatur waktunya gitu. Kalau itu kan emang Dede dari Iya. dulu begitu. WhatsApp aja kan juga sama kayak gue juga sih, jarang dibalas. Jadi Kondisi aja sih Dede nggak ada niat untuk membedakan, apalagi Dede kata A tadi bilang membuang AA sebagai AA sendiri gitu, dan nggak ada niat sedikit pun gitu. terus apa yang lo lakuin ketika sudah terasa, kapan lo terasanya gue sepertinya tidak mau berkomunikasi seperti biasa ke lo lagi? Yang paling berasa banget, kalau nggak salah ya, setelah kejadian AA bikin, setelah kakak AA dibully, atau bukan dibully, di pojok-pojokin sama ada yang mengatasnamakan Leslar setelah AA parodi konser Dede. Oh, di GTV waktu Nah, itu. itu. Iya, gua Nah, dari impersonate situ. jadi Bilar. Oh Dan iya, ada yang kita pernah. jadi Dede, Dede, terus ada Rizky Ridhonya di sana. Oh iya. Dari situ Itu berasa. berasa. Itu. Kenapa berasa waktu itu? Indikatornya apa? Karena pas Dede minta maaf ya nanti coba Dede sampein kalau Lesti Lovers mah biasanya nggak gitu. Terus dari cara respon AA tuh yang nggak biasanya kalau komunikasi sama Dede. Gimana? Masa sih Lesti Lovers segitu doang? Terus AA bilang ke Dede juga gitu. Dede nge-treat mereka intinya begitu, segitu doang gitu. Kasih tahu mereka Lesti Lovers segitu doang gitu. Dari Dede situ tuh sih. enggak sih? Dede tuh punya power sebesar itu, energi sebesar itu untuk bisa mengontrol semuanya. Tapi kenapa jarang sekali dilakukan? Cenderung diam. Kalau untuk ke Lesti Lovers, Dede sih selalu ada evaluasi setiap bulan. Selalu ngobrol sama mereka karena hampir semua adminnya tuh Dede megang juga nomornya gitu. Jadi Dede tahu kalau ada apa-apa tuh satu pintu aja gitu. Dede ngasih tahu. Tapi kalau untuk di luar itu
di luar nalar Dede gitu, karena kan banyak banget, apalagi yang sekarang kan kadang Dede aja salah di mata mereka. Kok bisa? Iya, karena mereka Dede rasa menuntut untuk Dede sempurna di matanya kakak. Di matanya Bilar. Iya. Bukannya Bilar juga seperti itu. Jadi Leslar itu siapa sebenarnya? Mungkin yang mengatasnamakan kali ya, lebih tepatnya. Gitu, karena Dede rasa kalau memang mereka yang benar-benar sayang sama Dede sama kakak sih nggak akan seperti itu. Tapi memang banyak sekali sih, maksudnya di satu sisi itu sampai kadang-kadang orang tuh akhirnya males gitu. Males untuk berinteraksi karena di satu sisi akan menjadi bumerang buat mereka juga. Iya. Sama seperti gue nih ngomong kayak begini nih, akan ada aja yang komen ngaco. Apaan sih gitu, apa sih? Tapi pasti. gue nggak peduli gitu. Iya. Nah maksud gue, lu punya energi untuk bisa stop hal tersebut. Kenapa lu tidak memilih untuk melakukannya? Selain lo tidak mungkin tidak bisa mengontrol mereka satu persatu, tapi kan setidaknya lu punya akun sosial media yang bisa lu manfaatkan untuk itu. Waktu itu pernah sih sempet Dede yang, karena waktu sempet kejadian yang mereka membuli kalau nggak salah Mama Iis, mau jokin Mama Iis, itu Dede bikin satu postingan soal untuk please jangan ngejudge keluarganya Mama Iis lagi karena kita baik gitu. Dede juga selama itu komunikasi terus sama Mama, nggak usah dianggapin ya Mama, maafin ya gitu. Terus Mama Iis minta untuk ayo Dek, dari Dedenya supaya stop. Pada akhirnya Dede bikin postingan itu. Alhamdulillah sih dari situ udah mulai meredam. Sebenarnya teman-teman Dede pun sama, lingkungan Dede sama gitu, kayak kemarin baru Arafah. Padahal kan konteksnya ya lagi kerja bercanda gitu. Dia sampai yang ayo dong Lesti tolongin ya, gua mental ntar kena nih, dibully sama Kata mereka. Aduh, kasihan Emang amat dibully ya seperti ternyata. apa? Gue malah nggak tahu tuh. Dede juga persisnya nggak tahu seperti apa, tapi Dede rasa mungkin dia lebih takut duluan kali ya, karena kan ya bercandaannya seperti itu, daripada lu sama Lesti sama gua aja gitu. Tapi mereka udah keburu baper. Udah keburu ya gitulah. Capek nggak sih jadi Dede tuh? Jujur nih, bukan Dede nggak bersyukur ya, tapi Dede manusia biasa juga. Deketin lagi. Terus? Dede pengen juga hidup seperti orang-orang normal biasanya, tapi ya satu sisi ya dia harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sekarang gitu. Karena ya bisa dibilang mungkin ini mimpi Dede juga, tapi konsekuensinya kayak gini gitu. Kayak gini tuh gimana? Emang beratnya tuh di mana? Beratnya di mana? Mungkin orang ngelihatnya kayak yang enak banget ya jadi Lesti gitu. Dikasih wadah ini, tapi mereka nggak ngelihat proses Dede di belakang panggung seperti apa gitu. Mereka tuh siapa? Yang ngenilai ya netizen lah, orang lain yang nggak kenal Dede gitu. Terus kemudian yang bikin Dede nangis sekarang itu adalah karena rasa berat itu tadi. Kan anehnya, capek nggak sih jadi Lesti itu sebenarnya kan? Gitu. Terus Dede jawab ya, kalau Dede sebagai manusia biasa yang punya perasaan ya, tanpa Dede nggak bersyukur, berarti Dede nggak bersyukur. Tapi sorry, Alhamdulillah. bukannya dari zaman dulu selalu ada yang bully Dede? Iya. Tapi sekarang jumlahnya lebih banyak begitu? Atau gimana? Bisa dibilang mungkin Karena pengaruh Dede semakin besar, itu maksudnya? mungkin iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, semakin luas soalnya. Karena gini misalkan ya, Dede alhamdulillah kemarin udah dapat juara. Tanggung jawab Dede tuh besarnya tuh Dede ngerasa jadi besar. Oh berarti selama tampil Dede minimal harus sebagus yang pada saat Dede kompetisi. Terus kalau Dede di luar ekspektasi mereka, ya dibully,
Terus dikasih kepercayaan lagi, dapet single yang Masya Allah orang banyak yang suka gitu. Terus sekarang ketemu sama Kak Bilar yang ternyata banyak juga yang mencintai Dede gitu, yang sayang sama Dede. Makin besar juga tanggung jawabnya gitu. Kayak Kenapa jadi makin besar? gimana ya? Bukannya kalau kita ketemu sama pasangan yang kita cintai itu anugerah? Alhamdulillah, bukan itunya. Karena kondisinya tuh Dede sama Kak Bilar itu dipertemukan oleh netizen, oleh orang lain gitu. Jadi ketika Seharusnya tidak dipertemukan oleh netizen. bukan gitu. Jadi yang Dede bilang tadi, Dede tuh dituntut sempurna gitu sama mereka. Nggak boleh lah Dede. Biasanya Dede tuh kalau keluar rumah aja nggak make upan, nggak pernah ada yang komen-komen ngejudge seperti yang sekarang. Yang menuntut sempurna tuh netizen atau klien-klien yang sekarang sedang ada di kerja sama Dede? Netizen. Netizen. Terus kenapa diikutin? Kebanyakan. Nggak diikutin, tapi Dede Karena Dede mental juga ya. tipikal orang yang jarang baca komen, tapi tetap aja mau nggak mau Kebaca. Dede ada juga baca gitu. Berarti gue bisa bilang sejak sama Bilar lu jadi semakin berat hidupnya. Yang aja bukan sama orang lain gitu. Dia sebenarnya jujur dari pribadi takut jatuh cinta. Karena kalau dia jatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede